Yang berbicara artis dangdut, yang dibicarakan adalah soal agama. Udah gitu masih ada yang ikut. Karena itu mengenai polemik nasab, kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana komentar ulama tafsir dalam hal ini? Abul Mudhaffar As-Sam'ani dalam tafsir As-Sam'ani juz 1 halaman 441, Bung Haji Roma mengembalikan permasalahan nasab ini kepada Al-Quran dan hadis. Apakah itu termasuk sikap yang bijak? Yang memiliki keistimewaan, diberikan keistimewaan ini oleh Allah adalah Ahlul Bait. Siapa yang dimaksud Ahlul Bait? Ahlul Bait dalam ayat ini yang mendapatkan keistimewaan ini, ulama berbeda pendapat. Ini diartikan sebagaimana pengertian daripada Bung Haji Roma Irama, maka akan bertentangan dengan hadis-hadis. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita sudah membahas tadi masalah siapa Ahlul Bait, siapa turunan Nabi dari Al-Quran. Sekarang kita itu sudah jelas ya. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini lucu ini. Mana dalil Al-Quran dan Al-Hadisnya tadi yang menafikan nasab Ba'alawi? Sedangkan yang dijadikan patokan di sini bukan kaidah ilmu nasab. Ilmiah dari mananya, Bung Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang statement Bung Haji Roma Irama dalam sebuah kesempatan, yaitu tentang membatalkan atau pernyataan beliau dalam membatalkan nasab Sadh Ba'alawi. Sebetulnya saya menanggapi video ini buang-buang waktu saja. Kenapa? Karena ini yang berbicara bukan ahli, sehingga saya kira tidak akan banyak orang tertipu dengan apa yang beliau narasikan. Namun aneh, sungguh aneh, ternyata anggapan saya yang seperti ini salah besar. Ini yang berbicara artis dangdut, yang dibicarakan adalah soal agama. Udah gitu masih ada yang ikut. Dan lebih anehnya lagi, masih ada dari kalangan yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren yang masih ikut terhadap apa yang Roma Irama ini jelaskan. Kok ada seperti itu? Makanya saya di sini merasa perlu untuk menanggapi statement Bung Haji Roma Irama ini dalam video tersebut. Untuk tidak berlama-lama, mari kita langsung dengarkan sebagian daripada cuplikan video beliau. Namun saya mohon maaf kepada para pendengar, kepada para pemirsa, bahwasanya nanti saya potong-potong videonya tidak secara lengkap. Kenapa? Untuk tidak menyita banyak waktu. Ya, takutnya nanti saya dituduh untuk memotong-motong video, kemudian saya tanggapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam video. Kita ambil inti-intinya saja. Ditetapkanlah oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah sebagai keturunan Nabi dari Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi sebagai tokoh yang eksis selama 550 tahun. Kemudian dari sisi filologi, menurut Profesor Menahem Ali, bahwa kaum Ba'alawi mustahil sebagai orang Arab, tapi kaum Ba'alawi adalah dari Kaukasus menurut ilmu sejarah. Dan menurut ilmu DNA, pakar DNA
Dr. Sugeng Sugiharto menyatakan bahwa secara DNA mustahil kaum Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa yang dinyatakan, yang dikutip dari Bung Haji Roma Irama ini tentang data-data yang beliau peroleh daripada Ki Haji Imaduddin, daripada Dr. Menahem Ali, daripada Dr. Sugeng, itu sudah saya jawab di video saya sebelumnya. Saya di sini fokus untuk membahas tentang sikap Bung Haji Roma Irama dalam ikut campur urusan ini, berbicara tentang agama. Seperti itu saja. Fa'in tanazza'atum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila terdapat perselisihan antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu hal yang baik dan itu adalah jalan keluar yang terbaik untuk kalian. Nah, oleh karena itu mengenai polemik nasab, kita harus kembalikan kepada Al-Quran wal Hadis. Dalam cuplikan video tersebut, kita bisa memahami bahwasanya Bung Haji Roma Irama itu memposisikan dirinya sebagai pemutus hukum antara kedua belah pihak dalam polemik nasab ini. Karena beliau memanggil atau mengundang dari pihak Ba'alawi dan mengundang dari pihak Ki Haji Imaduddin. Kemudian beliau simpulkan dan beliau putuskan bahwasanya nasab sada Ba'alawi batal. Seperti itu. Namun anehnya beliau memutuskan tersebut di sini bertendensi dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tendensi pokok yang beliau pakai ialah sebagai awalan daripada statement beliau adalah mahallu syahidnya langsung saya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kalian berselisih dalam suatu hal, dalam suatu urusan, farudduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikanlah kepada Allah dan utusannya. Ini komentar ulama tafsir. Dikembalikan kepada Allah maksudnya kepada kitab Allah, Al-Quran. Dikembalikan kepada Rasulullah maksudnya kepada beliau, bertanya langsung in kana hayyan, apabila beliau masih hidup. Dan ketika beliau sudah wafat, maka ila sunnatih, kepada hadis, kepada sunnah beliau. Bagaimana komentar ulama tafsir dalam hal ini? Abul Mudhaffar As-Sam'ani dalam tafsir As-Sam'ani juz 1 halaman 441, warraddu ilal kitab was sunnah wajibun, mengembalikan suatu permasalahan kepada kitab dan sunnah, kepada hadis, itu wajib. Madama fil hadithati syai'un minal kitabi was sunnah, apabila dalam kasus tersebut, kasus baru tersebut, terdapat penjelasannya dalam Al-Quran. Fa illam yakun, apabila tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, fassabilu fihi al-ijtihad, maka jalan selanjutnya adalah dengan cara ijtihad. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ijtihad itu siapa yang berkompeten di dalamnya? Apakah seluruh umat Islam berkompeten? Tidak. Harus mujtahid yang bisa istimbatul hukmi dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung, mengambil hukum daripada Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana di ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu, separuh ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini oleh al-imam, oleh sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Jabir dan sebagian besar ulama diartikan sebagai al-ulama wal fuqaha. Sehingga untuk kita menentukan sebuah hukum, maka kita merujuknya kepada ulama. Kenapa kok merujuk kepada ulama? Karena ulama dalam menetapkan hukum itu pasti tendensinya dengan Quran dan hadis.
Seperti itu. Karena beliau, mereka para ulama itu yang berkompeten untuk memahami Al-Quran dengan benar. Sehingga di sini Bung Haji Roma Irama seakan-akan ingin istimbatul hukmi dari Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung. Siapa beliau seperti itu? Di awal di muqaddimah itu sudah jelas beliau apa itu al-makramun. Yang betul itu kan al-mukarramun. Atau yang tadi farudduhu ilallahi wa rasuluh. Ya nggak tahu, mungkin karena beliau sudah beranjak tua, maka apa itu kurang fasih dalam berbicaranya, mungkin seperti itu. Nah sekarang ketika Bung Haji Roma mengembalikan permasalahan nasab ini kepada Al-Quran dan Al-Hadis, apakah itu termasuk sikap yang bijak? Tentunya tidak. Kenapa? Rasulullah bersabda, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu permasalahan, suatu urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah tanggal kehancurannya. Apa saja kehancurannya? Coba kita nanti teruskan, lanjutkan videonya. Baik, apa yang menjadi perdebatan dari polemik ini? Pertama mengenai Ahlul Bait. Mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim, siapakah Ahlul Bait itu? Apakah arti dari Ahlul Bait? Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita simak bersama penjelasan Bung Haji Roma Irama tentang Ahlul Bait. Beliau menyatakan Ahlul Bait itu adalah istri-istri Nabi dengan menggunakan tendensi Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 28 sampai ayat 33. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Saya lanjut ke ayat 33-nya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dari ayat ini, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait. Ahlal bait ini diartikan sebagai istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di ayat sebelumnya itu menyebutkan azwaj atau istri-istri baginda Nabi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah betul Ahlul Bait itu hanyalah istri Nabi? Sebelum saya menjawab apakah betul ataukah tidak, mari kita lihat komentar daripada ulama tentang Ahlul Bait dalam ayat ini. Kita buka tafsir As-Sam'ani lil Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani juz 4 halaman 280 sampai halaman 281. Wa qawluhu innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti fil ayah aqwal. Yang dimaksud Ahlul Bait dalam ayat ini adalah banyak pendapat ulama. Yang pertama, rawa Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas annaha nazalat fi nisa'in nabi wa qad qalahu Ikrimah wa jamaah. Ayat ini diturunkan terhadap istri-istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ini pendapat Ibnu Abbas,
dan juga Ikrimah dan sebagian besar sahabat. Kemudian wa dhahaba Abu Sa'id Al-Khudri dan Ummu Salamah wa jamaah katsira minat tabi'in, di antaranya Imam Mujahid dan Imam Qatadah dan selainnya, bahwasanya yang dimaksud Ahlul Bait dalam ayat ini adalah Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan wal Husain. Kemudian pendapat yang ketiga, wal qaul tsalits, annal ayata 'ammatun fil kull, bahwasanya ayat ini umum terhadap keseluruhan, kesemuanya. Wa hadza ahsanul aqawil, dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling bagus. Fa'aluhu qad dakhalu fil ayah, maka keluarga-keluarga Nabi masuk dalam cakupan ayat ini. Wa nisa'uhu qad dakhalna fil ayah, juga istri-istri Nabi masuk ke cakupan ayat ini. Jadi di sini ada perbedaan ulama dalam menafsirkan Ahlul Bait dalam ayat tersebut. Cuma sekarang itu kita kesampingkan dulu. Sekarang apakah betul statement kesimpulan Bung Haji Roma Irama bahwasanya Ahlul Bait itu hanyalah istri-istri Nabi sesuai dengan ayat tersebut? Perlu diketahui Bung Haji Roma Irama bahwasanya Ahlul Bait sesuai dengan yang ditafsirkan ulama yang berbeda-beda itu, ini dalam ayat ini. Siapakah Ahlul Bait dari keluarga Nabi yang mendapatkan keistimewaan yudhibu ankumur rijsah, dihilangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah daripada rijsah. Rijsah itu adalah bid'ah, dihilangkan dengan sunnah. Ada yang mengatakan rijsah itu adalah al-ghillu wal hasad, adalah sifat unek-unek dalam hati dan sifat iri dengki, dihilangkan dengan taufik dan hidayah. Ada yang mengatakan al-bukhlu wat tama, sifat pelit dan sifat tamak, dihilangkan dengan qanaah dan ithar. Itu jelas. Jadi siapa yang memiliki keistimewaan, diberikan keistimewaan ini oleh Allah adalah Ahlul Bait. Siapa yang dimaksud Ahlul Bait? Ahlul Bait dalam ayat ini yang mendapatkan keistimewaan ini, ulama berbeda pendapat. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ada yang mengatakan bahwasanya adalah azwajun Nabi, nisaun Nabi. Ada yang mengatakan adalah yang 4 tadi, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Ada yang mengatakan keseluruhan alun Nabi. Sehingga kalau hal ini diartikan sebagaimana pengertian daripada Bung Haji Roma Irama, maka akan bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Di antaranya coba kita buka di Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam juz 2 halaman 70. Nah, coba kita lihat di situ ada kutipan hadis sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala la tadhhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwati usmuhu ismi. Dunia ini tidak akanlah sirna sampai bangsa Arab ini dipimpin oleh seorang laki-laki min ahli baiti, dari ahli baitku. Ini kok ada ahli bait lain selain azwajun Nabi sesuai dengan pemahaman Bung Roma Irama itu. Ini yang dimaksud Ahlul Bait di sini adalah Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi nanti yang akan keluar. Kemudian juga akan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, juz 9 halaman 78. Ketika Rasulullah SAW diberi kurma yang masih ranum-ranum, kemudian banyak yang memberikan kurma itu sampai menumpuk. Pada saat itu ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sedang bermain. Akhirnya salah satu dari mereka, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu mengambil satu kurma, dimasukkannya ke mulutnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengambil kurma tersebut dari mulutnya, mengeluarkannya. Kemudian berkata, "Ama alimtah
anna ala Muhammadin la ya'kuluna as-sadaqah. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya ala Muhammadin, keluarga Muhammad, la ya'kuluna as-sadaqah. Berarti di sini yang dimaksud alu Muhammadin adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. La ya'kuluna as-sadaqah. Lafadznya umum. Kok ada alun Nabi di sini selain azwajun Nabi? Kemudian kita lihat kembali di Al-Hidayah ila Bulughun Nihayah, juz 9 halaman 58. Waqilah uniya bi ahlil bait huna. Yang dimaksud ahlul bait huna dalam ayat ini, sekali lagi ya Bung Haji Roma Irama, dalam ayat ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Rasulullah, yang kedua Sayyidina Ali, yang ketiga Sayyidina Fatimah, yang keempat Sayyidina Hasan, yang kelima Sayyidina Al-Husain alaihi wassalam. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala nazalatil ayah fi khamsin. Ayat ini turun dalam 5 orang. Jadi sekali lagi ayat ini turun. Ini jelas. Yang pertama fiyah, untukku, untuk Sayyidina Ali, untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidatina Fatimah. Jadi pesan saya kepada Bung Haji Roma Irama, apa itu, kalau tidak paham tentang ayat, janganlah berbicara tentang Al-Quran. Kan sampean sendiri yang mengutip. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka sama halnya memesan tempat di neraka. Dan seperti itu. Kalau tidak paham tentang Quran, tentang hadis, tentang agama, ya lebih baik diamlah seperti itu. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, maka diam saja, lebih baik itu. Monggo kita lanjutkan saja. Apa itu cuplikan dari video beliau. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Yang artinya, katakannya Muhammad, aku tidak meminta imbalan atas dakwah yang aku lakukan, melainkan cinta dan kasih sayang dalam kekerabatan. Bahwa ilal mawaddata fil qurba artinya adalah kecuali cinta dan kasih sayang dalam kekeluargaan, dalam kekerabatan, bukan cinta kepada keluargaku. Telah kita simak bersama statement Bung Haji Roma Irama tentang al-qurba. Beliau mengatakan dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Muhammad katakan, la as'alukum alaihi ajra, saya tidak meminta kepada kalian dalam dakwah ini upah, illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang fil qurba. Kata Bung Haji Roma Irama, fil qurba adalah dalam kekerabatan, kasih sayang antara anak ke orang tua, antara istri ke suami, antara suami ke istri, dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat pendapat ulama dalam hal ini. Coba kita lihat yang pertama dalam kitab Tafsir As-Sam'ani, juz 5 halaman 73 sampai halaman 74. Wa qawluhu qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba fihi arba'atu aqawil. Ada 4 pendapat. Azharuha wa ashharuha anna ma'nahu
la as'alukum illa an tawadduni liqarabati minkum. Yang pertama ialah saya tidak meminta kepada kalian kecuali mencintaiku. Kenapa? Karena saya memiliki kekerabatan dengan kalian. Dari pendapat ini justru qorobah itu termasuk di dalamnya adalah dzurriyyah Rasulullah. Dzurriyyah kenapa? Karena di sini jelas bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Ma min batnin min butuni Quraisy illa wali Rasulillahi fihim qarabah." Ada kaitan kekerabatan daripada Quraisy, kemudian menurunkan generasi selanjutnya, sama-sama satu bani. Kalau sekarang Bani Quraisy itu termasuk jalur kekerabatan dengan orang-orang Arab lainnya, seperti itu. Apalagi yang sifatnya dzurriyyah. Pendapat yang kedua, wal qaulu tsani ma hukiyah anil Hasan al-Basri annahu qala qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, ma'nahu ay yatawaddadu ila Allah bima yuqarribukum ilaihi minal amal as-salih. Yang dimaksud al-qurba adalah amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, mahuki anid dhahhak annal ayat mansukhah biqaulihi qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajri illa 'ala Allah wa hadzal qaul ghairu mardi. Menurut ad-dhahhak, ayat ini dinusakh dengan datangnya ayat qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajri illa 'ala Allah. Kemudian pendapat yang keempat, ma ruya fi ba'dil gharaib min ar-riwayat bi riwayati Sa'id bin Jubair an Ibn Abbasin anna ma'na qawlihi illa al-mawaddata fil qurba an tawaddu aqribai wa tuhibbuhum. Kalian harus cinta kepada kerabat-kerabatku dan mencintai mereka. Wa hukiya ba'duhum anna Nabi sallallahu wa haka ba'duhum, sebagian ulama menceritakan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il an hadhihi wa an ma'nal qurba faqala Ali wa Fatimah wa waladuhuma, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan waladuhuma, walad dari keduanya. Sekarang untuk memahami walad itu seperti apa? Walad ini ada bedanya dengan ibnu. Kalau ibnu itu adalah anak yang tidak harus anak biologis, dalam artian bisa anak angkat dan anak temuan dan lain sebagainya. Kalau walad itu merupakan anak asli, sehingga dalam ibtalut tabanni menggunakan kata-kata tabanni, mengangkat anak, bukan tawallud. Walad itu harus wiladah, dan walad ini tidak harus laki-laki dan perempuan, masuk zukur dan inath, seperti itu. Nah sekarang, apakah dzurriyyah, keturunan baginda Nabi itu tercakup di dalam ahlul bait ataukah tidak? Monggo kita lihat di Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani juz 11 halaman 160. Waqilah mana? Waqila al-muradu bi ali Muhammadin azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Yang dimaksud daripada ali Muhammad adalah azwajuhu wa dzurriyyatuhu. Kemudian waja'a fi hadits Abi Humaid mawdi'uhu wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Fadalla ala anna al-murad bil ali al-azwaj wa dzurriyyah. Nah, ini dengan hadis tersebut. Kemudian kita lihat lagi. Fal muradu bil ali fit tashahhudi al-azwaj wa man hurrimat alaihim as-sadaqah.
Yang dimaksud dalam kata-kata alih dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir ialah istri-istri Nabi dan orang yang hurrimat alaihimus sadaqah, yang diharamkan untuk menerima sedekah, menerima zakat. Berarti wa yadkhulu fihim, dan masuk di kategori man hurrimat alaihim itu ad-dzurriyyah, keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jelas Bung Haji Roma Irama, keturunan baginda Nabi itu adalah alu baitin Nabi. Hanya saja apakah masuk dalam kategori yudhibu ankumur rijsa ahlal baiti, itu ulama berbeda pendapat. Kemudian apakah masuk dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, di situ ulama juga berbeda pendapat. Kalau mengikuti pendapat yang keempat, maka di situ termasuk waladahuma atau waladuhuma, putra daripada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Berarti kata-kata walad di sini adalah bisa anak langsung atau anaknya anak dan terus keturunannya. Seperti itu Bung Haji Roma Irama. Jangan diartikan karena ahlul bait di sini dimaksudkan oleh sebagian ulama adalah apa itu dalam terjemahannya, mungkin itu gak membuka tafsir. Dalam terjemahannya itu adalah azwajun Nabi, karena yang dibahas di awal adalah istri Nabi. Kemudian dikatakan bahwasanya ahlul bait itu istri Nabi, bukan yang lain. Maka akan melabrak terhadap hadis-hadis sahih yang lain sampian itu. Saya merasa lebih bangga dan merasa lebih bahagia ketika Bung Haji Roma Irama itu fokus dan konsisten dengan lagu-lagu dangdutnya. Saya ngefan terhadap beliau dulu, lebih-lebih ketika beliau menciptakan lagu yang berjudul Ekaula Muda. Ekaula Muda, itu saya senang dengan lagu tersebut karena berisi inspirasi, berisi motivasi. Selanjutnya mari kita lanjutkan cuplikan videonya. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktu bi imalan fadhila abada. Kitab Allah wa dzurriyyati, atau kitab Allah wa ahli. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Nabi, yang apabila kamu berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat. Menurut mereka, kitab Allah dan zuriyah Nabi, kitab Allah dan turunan Nabi. Sementara ada hadis lain yang sahih yang mengatakan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima la tadhillu abada, kitab Allah wa sunnati, atau kitab Allah wa sunnata rasulih. Dari dua hadis ini kira-kira yang mana yang logis, yang benar? Tentu di situ adalah itrati, dan ditafsiri diberi bayan ahli baiti. Jelas itrati itu maksudnya ahli bait. Ahli bait siapa? Sudah saya jelaskan di awal. Kemudian di situ mana yang lebih logis katanya antara apa itu kitabullah wa sunnati dan kitabullah wa itrati? Sama-sama logisnya. Yang gak logis itu ketika kita pahami dengan hati kotor. Kenapa? Karena ketika mengatakan harus berpegang teguh terhadap itrati keturunanku, itu bukan menafikan mengambil sumber ilmu daripada selain dzurriyyah Rasulullah. Banyak ulama-ulama yang sekaliber besar yang bukan dari keturunan Rasulullah. Dan ketika menyebutkan kitabullah wa sunnati, kitab-kitab Allah dan sunnat hadis Rasulullah, itu bukan berarti kita langsung mengambil dari kitab Allah dan Rasulullah. Ini dipahami secara literlek sama sampean, secara harfiah. Gimana caranya? Ya tetap kembalinya kepada aqwalul ulama, perkataan ulama. Yang menyampaikan itu kan ulama hadis itu. Kita lanjutkan. Ya hadis bin ya.
terkontaminasi oleh hadis ini yang selalu didengung-dengungkan oleh mereka, sehingga pimpinan mereka mengatakan siapapun yang baca Quran, yang beramal Quran, tapi kalau tidak cinta kepada habaib, sesat. Ini ketika kita sudah ada kebencian dalam hati, maka sulit untuk kita membenarkan atau mengalihkan, mentakwil, dan itu hal biasa dalam kalangan ulama. Hal biasa. Ketika mengatakan kita percaya kepada Al-Quran cuma tidak cinta kepada dzurriyyah Nabi, kepada habaib, maka itu sesat. Kapan sesat? Ketika itu didengungkan sebagaimana sampean. Ya, saya setuju ini. Ketika dikatakan orang yang menggunakan Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, dan kemudian mendengung-dengungkan akan kebencian terhadap habaib, didengung-dengungkan untuk tidak cinta kepada habaib, yang habaib itu jelas secara ijma ulama disahkan sebagai dzurriyyah Nabi. Ini merupakan kesesatan. Ya betul. Apanya yang enggak sesat? Enggak usah ke kalimat yang sore, banyak kalimat yang sore, redaksi-redaksi yang sore, daripada ihwal atau keadaan-keadaan para ulama, para tabi'in, para sahabat kepada dzurriyyah Rasulullah itu bagaimana hormatnya beliau. Kita lanjut. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebagaimana tadi Allah perintahkan, kalau ada perselisihan di antara kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita sudah membahas tadi masalah siapa Ahlul Bait, siapa turunan Nabi dari Al-Quran. Sekarang kita itu sudah jelas ya, bahwasanya ini kesimpulan bahwasanya Bung Haji Roma Irama mengkategorikan siapa yang masuk Ahlul Bait dalam Al-Quran. Tendensinya Al-Quran untuk menentukan apakah Ahlul Bait ini dari Al-Quran, kata-kata Ahlul Bait itu. Saya sudah jelaskan tadi dengan dalil-dalilnya, nggak usah diperpanjang. Hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya ada qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Ini dari yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama. Ini sebetulnya dalam masalah tahrim, menghormati dzurriyyah Rasul. Sedangkan yang dijadikan pokok pembahasan adalah masalah pembatalan nasab dzurriyyah Rasul. Ini kok nggak nyambung ya? Dalam artian pembahasannya adalah judulnya adalah membatalkan nasab Sadah Ba'alawi dengan dalil-dalil katanya, tapi dalil yang dipakai malah dalil menghormati atau memuliakan dzurriyyah Rasul yang seperti apa. Ini dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sumber kemuliaan itu terletak pada ketakwaan. Di sini ketika dibenturkan dengan tidak menghormat orang lain, ini justru menciderai terhadap takwa itu sendiri. Kenapa? Takwa itu ada 4 huruf. Ta'un tawadu, qafun qanaah, waun wara, yaun yakin. Tawadu itu merendah. Man tawadu'a rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang takabur akan direndahkan oleh Allah, dan barang siapa yang tawadu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kontradiktif. Ketika ayat inna akramakum indallahi atqakum malah dijadikan dalil, dijadikan senjata untuk tidak menghormat orang lain. Padahal takwa itu kita peroleh ketika kita hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka
saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Bahlawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Masya Allah, dengan menggunakan dalil Al-Quran tadi dan menggunakan dalil hadis tadi dan dibantu dengan data-data ilmiah, katanya ini lucu ini. Mana dalil Al-Quran dan Al-Hadisnya tadi yang menafikan nasab Bahlawi? Ini mau ketawa yopo. Kemudian dibantu dengan data-data ilmiah. Maksudnya ilmiah itu apa sebetulnya? Ilmiah itu kan ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu bitafarru'il ma'lumat. Ialah bercabang sesuai dengan cabang-cabang sesuatu yang menjadi pengetahuan itu sendiri. Contohnya, ketika pengetahuan dikaitkan dengan ilmu lughah, maka di situ ada teori nahwiyah sorfiyah. Ketika pengetahuan tersebut disandarkan terhadap istinbatul hukmi, menggali hukum dari Al-Quran dan hadis, maka di situ ada teori namanya usulul fiqh. Ketika teori tersebut dikaitkan dengan dengan tafsir, maka di situ disebut dengan ulumul Quran. Ketika ingin mengkonfirmasi tentang thiqah atau tidaknya hadis, maka di situ ada ilmu rijalul hadis. Ketika ingin mengetahui bahwasanya hadis ini sahih atau tidak, itu ada ilmu mustalah hadis. Dan seterusnya. Dalam ilmu nasab ini, yang dimaksud ilmiah adalah ketika kita mengkaji nasab dengan kaidah ilmu nasab. Sedangkan yang dijadikan patokan di sini bukan kaidah ilmu nasab. Ilmiah dari mananya, Bung Haji? Ini ilmiah dari mananya? Maka di sini bukan saya meremehkan kualitas Bung Haji Rhoma Irama, bukan. Tapi beliau raja dalam bidang dangdut. Maka raja dalam bidang dangdut itu tidak secara otomatis menjadi raja dalam bidang nasab. Jadi semua orang itu likulli syai'in mazaya wa naqais. Segala sesuatu itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin Bung Haji Rhoma Irama tajam dalam bidang musik, dalam bidang membuat lagu, ngarang lagu. Cuma Bung Haji Rhoma Irama harus diakui ini tumpul dalam bidang agama. Karena tumpul lebih-lebih dalam bidang nasab, maka kita bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul dzikri. Siapa ahlul dzikri? Dalam bidang nasab, ulama nasab. Ini sangat tidak logis lah. Ketika Bung Haji Rhoma Irama membatalkan nasab Syekh Bahlawi hanya berpedoman kepada Ki Haji Imaduddin, kemudian Dr. Minahem Ali, dan juga berpedoman kepada Dr. Sugeng. Ya Allah, lucu sekaligus lugu. Mau saja dibohongi, rek. Insyaallah. Coba baca kitab nasab sampai hatam, maka akan menemukan bahwasanya teori Ki Haji Imaduddin itu tidaklah sesuai dengan kaidah ilmu nasab. Dan seperti itu saja dulu Bung Haji. Mudah-mudahan sampean diberi hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, saya termasuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.